Seorang miliuner bertemu gelandangan yang benar-benar mirip dirinya, sedang mengemis. 2 jam kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton kami. Mari kita lanjutkan. Deru mesin limusin meredup dengan lembut, sementara Budi Hartono, pengusaha paling berpengaruh di Jakarta, menunggu dengan tidak sabar lampu lalu lintas berubah hijau. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir kulit. Pikirannya sudah berada di rapat direksi berikutnya. Di usianya yang ke-55 tahun, Budi adalah gambaran kesuksesan. Jas yang rapi, rambut beruban yang tertata sempurna, dan tatapan tajam yang telah menutup tak terhitung kesepakatan bernilai miliaran. Ketukan di jendela mengalihkan perhatiannya secara tiba-tiba. Dengan helaan napas kesal, Budi menurunkan kaca yang digelapkan, siap untuk memberikan beberapa koin kepada pengemis. Namun kata-katanya membeku di tenggorokannya. Di hadapannya, dengan tangan terulur dan tatapan lelah, berdiri wajah yang tidak dilihatnya selama lebih dari 50 tahun. Wajah yang merupakan cermin tepat dari wajahnya sendiri, tergurat oleh waktu dan kesulitan, tetapi tidak dapat disalah kenali. Agus, kata itu lolos dari bibirnya, seperti bisikan tidak percaya. Pengemis itu berkedip, bingung. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu namaku? Budi merasa dunia berhenti berputar. Kenangan membanjiri pikirannya. 2 anak identik bermain di halaman rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Tawa yang dibagi, mimpi untuk menaklukkan dunia bersama. Dan kemudian, kecelakaan itu, kereta api, teriakan, keyakinan yang menghancurkan bahwa saudara kembarnya, bagian lain dari dirinya telah pergi selamanya. Agus, ini aku, Budi, saudaramu. Pengungkapan itu menghantam kedua pria tersebut. Agus mundur selangkah, matanya menjelajahi mobil mewah, jas mahal, dan akhirnya terpaku pada wajah Budi. Pemahaman menghantamnya dengan keras dan kakinya terancam goyah. Budi, tapi kamu, aku kira kamu meninggal dalam kecelakaan itu selama bertahun-tahun ini. Klakson mobil di belakang limusin memecah momen tersebut. Lampu lalu lintas telah berubah hijau, tetapi Budi terpaku, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari saudara yang telah lama hilang. Dengan gerakan tiba-tiba, dia membuka pintu penumpang. Naiklah, perintahnya, suaranya sedikit bergetar. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Agus ragu-ragu sejenak, tetapi sesuatu dalam tatapan Budi, campuran keterkejutan dan kerinduan, meyakinkannya. Dengan gerakan canggung, dia naik ke kendaraan mewah tersebut, menutup pintu di belakangnya. Limusin melaju meninggalkan lampu lalu lintas, meninggalkan barisan mobil yang kesal dan pengemudi yang bingung di belakang. Di dalam, keheningan terasa berat, dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban dan emosi yang tertahan selama beberapa dekade. Budi mengemudi tanpa tujuan pasti, pikirannya berputar-putar dengan berbagai pikiran. Bagaimana mungkin Agus masih hidup? Apa yang terjadi setelah kecelakaan? Mengapa dia tidak pernah mencoba menghubungi keluarga? Dan terutama, bagaimana mereka bisa berakhir dengan kehidupan yang begitu bertolak belakang? Agus di sisi lain mengamati interior limusin dengan takjub, sebuah dunia yang begitu jauh dari jalanan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Tangannya yang kasar ternoda oleh tahun-tahun kerja keras dan perjuangan untuk bertahan hidup, sangat kontras dengan kulit lembut kursi. Akhirnya, Budi memecah keheningan. Kami mengira kamu telah meninggal dalam kecelakaan kereta itu, ibu dan ayah. Mereka tidak pernah pulih sepenuhnya. Agus menutup matanya, rasa sakit jelas terlihat di wajahnya. Aku terbangun di rumah sakit. Aku tidak ingat apa-apa. Namaku, keluargaku, semuanya terhapus. Mereka mengatakan aku ditemukan berkeliaran di dekat rel, terluka dan bingung. Budi menggenggam setir dengan kuat. Dan setelah itu, apa yang terjadi denganmu selama bertahun-tahun ini? Aku bertahan hidup, jawab Agus dengan sederhana. Jalanan menjadi rumahku. Aku belajar mengatasi masalah, mempertahankan diri, dan seiring waktu, membantu orang lain yang berada dalam situasi yang sama sepertiku. Kontras antara kehidupan mereka tidak bisa lebih mencolok. Budi, pengusaha besar, pemilik sebuah kerajaan yang dibangun dengan tekad dan terkadang dengan keputusan yang dipertanyakan.
Agus, pemimpin diam-diam dari mereka yang terlupakan di Jakarta, seorang pria yang telah menemukan tujuan dalam kesulitan. Kita harus bicara, kata Budi, mengambil keputusan tiba-tiba. Ada banyak yang harus dijelaskan, banyak yang harus dipulihkan. Mari kita pergi ke rumahku. Agus mengangguk dalam diam, kewalahan oleh emosi dan kenangan yang mulai muncul. Sementara limusin menuju ke kawasan paling eksklusif di Jakarta, kedua saudara Hartono bersiap untuk menghadapi masa lalu yang mereka kira telah hilang dan masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka bagikan. Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa pada saat itu, beberapa kilometer jauhnya, seorang pria ketiga sedang mengamati foto lama dua anak identik yang tersenyum ke kamera. Anwar Rahman, saudara ketiga Hartono, mengukir senyum dingin sambil menyusun rencana yang akan mengubah nasib mereka semua. Pertemuan tak terduga di lampu lalu lintas itu bukan hanya awal dari sebuah reuni keluarga yang sudah lama tertunda. Itu adalah langkah pertama dalam permainan kekuasaan, ambisi, dan penebusan yang akan mengguncang pondasi Jakarta dan menguji ikatan terdalam dari darah dan hati. Kediaman Budi Hartono menjulang megah di jantung Menteng, sebuah kesaksian dari marmer dan kaca atas kesuksesan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Bagi Agus, melintasi ambang pintu rumah itu bagaikan memasuki dunia yang sepenuhnya asing, pengingat kejam betapa berbedanya kehidupan mereka. Budi menuntun saudaranya ke ruang kerja luas, di mana sebotol whisky tua dan 2 gelas kristal menunggu mereka. Keheningan di antara mereka terasa berat, penuh dengan pertanyaan yang belum diungkapkan dan emosi terpendam. "Duduklah, kumohon," kata Budi, menunjuk kursi kulit. Agus mematuhinya, merasa tidak nyaman. Pakaiannya yang usang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Budi menuangkan 2 gelas whisky yang murah hati dan menyerahkan 1 gelas kepada Agus. "Untuk reuni kita," dia bersulang. Suaranya bergetar mengkhianati ketenangan yang tampak di wajahnya. Agus mengangguk dan meneguk sedikit. Sensasi terbakar alkohol membangkitkan kenangan jauh tentang masa kecil bersama. Bagaimana kamu bisa mencapai semua ini, Budi?" Akhirnya ia bertanya, membuat gerakan yang mencakup kemewahan di sekitar mereka. Budi menghela napas, tenggelam di kursinya sendiri. "Setelah kecelakaan itu, setelah kehilanganmu, aku berjanji akan melakukan segalanya untuk memastikan orang tua kita tidak pernah menderita lagi. Aku mulai dengan bisnis kecil, impor dan ekspor. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan hubungan, pertemanan, semuanya untuk membangun sesuatu yang melindungi kita dari ketidakpastian yang telah merampasmu dariku." Agus mendengarkan dalam diam, pikirannya berjuang untuk mendamaikan anak kecil yang dia ingat dengan pria berkuasa yang ada di hadapannya. "Kerajaan ini tumbuh," lanjut Budi. "Aku mendiversifikasi, berinvestasi di teknologi, real estate, keuangan. Setiap kesuksesan adalah kemenangan melawan takdir yang telah memisahkanmu dari kami. Tapi setiap malam ketika pulang ke rumah, aku merasakan kekosongan karena ketidakhadiranmu. Dan kamu, Agus, apa yang terjadi padamu setelah kecelakaan itu?" Agus meneguk whisky lagi, berterima kasih atas kehangatan yang menyebar melalui tubuhnya. "Seperti yang kukatakan, aku terbangun tanpa ingatan. Aku menemukan diriku sendirian, tanpa identitas. Di dunia yang tidak memaafkan kelemahan, jalanan Jakarta menjadi rumahku dan sekolahku." Pandangannya menerawang, menghidupkan kembali tahun-tahun perjuangan dan penemuan. "Aku belajar bertahan, hidup, tapi juga menemukan bahwa ada orang lain sepertiku. Orang-orang yang terlupakan, terpinggirkan. Seiring waktu, aku menjadi semacam pemimpin bagi mereka. Kami mengorganisir protes, menciptakan jaringan dukungan. Kami tidak memiliki banyak, tapi kami saling memiliki." Budi mendengarkan, terpesona dan ngeri secara bersamaan. Gagasan bahwa saudara kembarnya hidup di jalanan, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup, bagaikan tikaman di hatinya. "Agus, aku sangat menyesal jika kami mencari lebih." Agus mengangkat tangan, menghentikan permintaan maaf saudaranya. "Masa lalu adalah masa lalu, Budi. Kita tidak bisa mengubahnya. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan sekarang?" Sebelum Budi bisa menjawab,
Pintu ruang kerja terbuka lebar. Seorang wanita elegan berusia sekitar 50 tahun masuk dengan langkah tegas. "Budi, kamu di mana saja? Dewan direksi marah. Kamu melewatkan rapat terpenting dari..." Suaranya meredup ketika melihat Agus. Matanya terbuka lebar, beralih dari satu saudara ke saudara lainnya dengan tidak percaya. "Rina, sayang," kata Budi, berdiri. "Perkenalkan Agus, saudaraku." Rina Hartono, istri Budi dan wakil presiden perusahaan, terpaku. "Tapi Agus sudah meninggal kecelakaan itu." "Ini cerita panjang," sela Budi. "Cerita yang perlu kita bagikan dengan seluruh keluarga." Pada saat itu, telepon Budi berdering dengan mendesak. Melihat nomor di layar, dia mengerutkan kening. "Maafkan aku harus menjawab telepon ini." Budi keluar ke balkon, meninggalkan Agus dan Rina dalam keheningan yang canggung. Sementara itu, di saluran telepon suara berat dan mengancam bergema di telinga Budi. "Tuan Hartono, saya harap Anda siap untuk badai yang akan datang. Kerajaan Anda akan goyah, dan Anda bahkan tidak bisa membayangkan dari mana pukulan itu akan datang." Budi menggenggam telepon dengan kuat. "Siapa kamu? Apa maumu?" Tawa dingin adalah satu-satunya jawaban sebelum panggilan terputus. Budi menatap kota yang terbentang di hadapannya. Perasaan takut menetap di dadanya. Reuni dengan Agus, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, kini dibayangi oleh ancaman yang tidak dikenal. Di dalam ruang kerja, Agus mengamati Rina dengan penasaran. "Jadi, kamu istri saudaraku?" Rina mengangguk, memulihkan ketenangannya. "Dan mitranya dalam bisnis. Agus, aku tidak bisa membayangkan apa yang telah kamu alami, tapi kamu harus mengerti bahwa kemunculan tiba-tiba seorang saudara yang hilang, ya, itu rumit." "Rumit?" ulang Agus. Ada nada getir dalam suaranya. "Kurasa kamu mengacu pada implikasi hukum dan finansial dari keberadaanku." Rina cukup sopan untuk tampak malu. "Aku tidak bermaksud terdengar seperti itu. Hanya saja bahwa aku adalah ketidaknyamanan bagi kerajaan yang telah kalian bangun," Agus melengkapi. "Jangan khawatir, aku tidak di sini untuk menuntut apa pun. Hidupku ada di jalanan bersama orang-orang yang membutuhkanku." Budi kembali pada saat itu, wajahnya pucat dan tegang. "Kita perlu bicara," katanya memandang Rina. "Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, dan aku punya firasat ini hanya permulaan." Agus berdiri, tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Mungkin sebaiknya aku pergi. Kalian punya urusan penting yang harus ditangani." "Tidak," kata Budi dengan tegas, meletakkan tangan di bahu saudaranya. "Aku baru saja menemukanmu, Agus. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Lagi pula, aku punya firasat aku akan membutuhkan bantuanmu." Ketiganya saling pandang, masing-masing sadar bahwa hidup mereka baru saja berubah secara tak terbalikkan. Di luar, matahari mulai terbenam di Jakarta, mewarnai langit dengan merah darah. Itu adalah pertanda badai yang akan melanda keluarga Hartono, badai yang akan menguji ikatan darah, cinta, dan kesetiaan. Yang tidak diketahui mereka adalah bahwa pada saat itu juga Anwar Rahman duduk di kantornya yang mewah, tersenyum sambil meninjau dokumen yang bisa menghancurkan kerajaan Budi. Saudara ketiga Hartono, yang dibesarkan dalam kemewahan tetapi dikonsumsi oleh kebencian, siap untuk melakukan langkahnya. Permainan telah dimulai dan papannya adalah seluruh kota Jakarta. Budi sang pengusaha, Agus pemimpin yang terlupakan, dan Anwar bayangan pendendam. Tiga bersaudara, masa lalu bersama dan masa depan yang tidak pasti. Pertemuan tak terduga itu hanyalah awal dari kisah yang akan mengguncang pondasi kehidupan mereka dan masyarakat Indonesia. Pagi setelah reuni itu menyingsing kelabu di Jakarta, seolah-olah kota itu sendiri merasakan badai yang akan datang. Di kediaman Hartono, Budi bersiap menghadapi dewan direksi. Pikirannya terbagi antara kegembiraan reuni dengan Agus dan ancaman misterius yang mengancam kerajaannya. Agus, di sisi lain, terbangun dengan disorientasi di kamar tamu. Kemewahan yang mengelilinginya sangat kontras dengan kehidupan yang telah ia jalani selama beberapa dekade. Dia mengenakan pakaian yang Budi pinjamkan untuknya, merasa seperti penipu dalam kulitnya sendiri.
Di ruang makan, para saudara bertemu dengan Rina, yang menyambut mereka dengan senyum tegang. "Selamat pagi," sapanya menuangkan kopi. "Budi, rapat dewan dijadwalkan pukul 10. Kita butuh strategi." Budi mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad. "Agus," katanya berpaling ke saudaranya. "Aku tahu ini mendadak, tapi aku ingin kamu ikut denganku ke kantor. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Agus ragu-ragu. "Aku tidak yakin itu ide bagus, Budi. Aku tidak termasuk dalam dunia itu." "Kumohon," desak Budi. "Kamu saudaraku. Sebagian dirimu akan selalu menjadi bagian dari duniaku, seperti sebagian diriku akan selalu menjadi bagian dari duniamu." Tersentuh oleh kata-kata Budi, Agus akhirnya setuju. Sementara itu, di bagian lain kota, Anwar Rahman bersiap untuk memberikan pukulan pertama dalam rencana balas dendamnya yang rumit. Di kantor pusat kerajaan Hartono, sebuah pencakar langit kaca dan baja yang mendominasi Cakrawala Jakarta, Budi dan Agus disambut oleh tatapan penasaran dan bisikan terkejut. Kemiripan antara para saudara itu tidak mungkin diabaikan dan rumor mulai menyebar seperti api. Budi menuntun Agus ke kantornya di lantai teratas, ruangan luas dengan pemandangan panoramik kota. "Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu," katanya, menuju ke brankas tersembunyi di balik lukisan. Dari brankas itu, Budi mengeluarkan album foto lama dan dokumen yang telah menguning. "Ini semua yang tersisa dari masa kecil kita," jelasnya, membuka album tersebut. "Dan ini adalah akta kelahiran kita. Kita adalah kembar tiga, Agus." Agus merasa lantai bergerak di bawah kakinya. "Kembar tiga, tapi bagaimana?" "Anwar," gumam Budi, menunjuk foto di mana tiga anak identik tersenyum ke kamera. "Saudara ketiga kita. Dia menghilang pada malam yang sama dengan kecelakaan itu. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi padanya." Sebelum Agus bisa memproses informasi baru ini, pintu kantor terbuka lebar. Rina masuk, wajahnya pucat. "Budi, kamu harus melihat ini." Dia menyalakan televisi kantor, menyetel saluran berita. Di layar seorang pria berwajah familiar bagi para saudara Hartono memberikan konferensi pers. "Nama saya Anwar Rahman." Pria itu mengumumkan, suaranya tegas dan yakin. "Meskipun mungkin seharusnya saya mengatakan Anwar Hartono, saya adalah saudara yang hilang dari Budi Hartono, CEO Hartono Industries, dan saya di sini untuk menuntut apa yang menjadi hak saya." Budi dan Agus menatap, terkesima saat Anwar merinci kisah penolakan dan pengkhianatan. Menuduh Budi sengaja meninggalkannya agar bisa mendapatkan seluruh kerajaan keluarga. "Ini bencana," gumam Rina. Dewan direksi panik. Para pemegang saham menuntut jawaban. Budi terduduk di kursinya kewalahan. "Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin? Kami pikir dia meninggal dalam kecelakaan itu, sama seperti Agus." Agus, yang sampai saat itu tetap diam, melangkah maju. "Budi, aku perlu kamu menceritakan semuanya. Setiap detail malam itu, apa yang terjadi setelahnya. Jika kita akan menghadapi ini, kita membutuhkan kebenaran sepenuhnya." Budi mengangguk, wajahnya campuran tekad dan ketakutan. "Kamu benar, tapi pertama-tama kita harus berurusan dengan Dewan Direksi. Agus, aku tahu ini meminta banyak, tapi maukah kamu menemaniku? Kehadiranmu bisa membantu menenangkan suasana." Agus ragu sejenak, sadar bahwa dia akan terjun ke dunia yang selalu ia tolak. Tapi ketika menatap mata saudaranya, dia melihat sesuatu yang tidak dilihatnya selama beberapa dekade, keluarga. "Aku bersamamu, saudara," katanya akhirnya. Sementara Budi dan Agus bersiap menghadapi Dewan Direksi, Anwar mengamati transmisi konferensi persnya sendiri dari sebuah apartemen mewah. Di sampingnya, sosok dalam bayangan tersenyum puas. "Tahap 1 selesai," kata Anwar, mengangkat segelas sampannya. "Segera semua yang dibangun Budi akan menjadi milik kita." Sosok dalam bayangan mengangguk. "Ingat kesepakatan kita, Anwar. Aku membantumu menghancurkan Budi, dan kamu menyerahkan kendali operasi di selatan kepadaku." Anwar tersenyum, senyum dingin dan penuh perhitungan. "Tentu saja, rekanku tersayang. Bagaimanapun juga, bisnis tetaplah bisnis." Wanita itu keluar dari bayangan, menampakkan wajah cantik dan cerdik.
Dia adalah Dian Permata, mantan tunangan Budi, dan sekarang salah satu pengusaha paling kejam di Indonesia. Mari permainan dimulai, katanya bersulang dengan Anwar. Kembali di kantor Hartono Industries, Budi dan Agus bersiap memasuki ruang rapat. Sebelum membuka pintu, Budi berhenti dan menatap saudaranya. Apapun yang terjadi di dalam sana, Agus, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku senang telah menemukanmu, dan bersama-sama kita akan menghadapi apapun yang akan datang. Agus mengangguk, merasakan campuran kegugupan dan tekad. Bersama, dia mengulang. Pintu terbuka, dan para saudara Hartono masuk untuk menghadapi takdir mereka tanpa mengetahui bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruang rapat Hartono Industries adalah medan pertempuran hening ketika Budi dan Agus masuk. Anggota Dewan Direksi, pria dan wanita dengan setelan rapi dan tatapan tajam, mengamati saudara kembar identik dengan campuran takjub dan curiga. Budi mengambil posisinya di kepala meja, Agus berdiri di sampingnya, kehadiran yang canggung tetapi kuat. Para pria, para wanita. Budi memulai, suaranya tenang meskipun badai batin berkecamuk. Saya tahu Anda memiliki pertanyaan. Saya di sini untuk menjawabnya. Selama jam berikutnya, Budi menceritakan kisah kecelakaan itu, kematian yang diduga dialami saudara-saudaranya, dan penemuan baru-baru ini bahwa keduanya masih hidup. Agus mengamati dalam diam, takjub dengan kemampuan saudaranya menangani tekanan. Bagaimana dengan tuduhan Anwar? Tanya salah satu direktur, suaranya penuh dengan skeptisisme. Dia mengatakan bahwa Anda sengaja meninggalkannya. Budi menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali tidak benar. Kami yakin baik Agus maupun Anwar telah meninggal dalam kecelakaan itu. Saya tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara saya. Dan bagaimana kami bisa yakin? Desak direktur lain. Situasi ini bisa menghancurkan kepercayaan para pemegang saham kita. Saat itulah Agus melangkah maju. Jika saya boleh, katanya, suaranya serak karena jarang digunakan dalam situasi formal, saya dapat memastikan bahwa saudara saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sendiri baru mengetahui bahwa saya memiliki keluarga, sebuah sejarah. Budi bukanlah orang yang digambarkan Anwar. Ruangan menjadi hening, mempertimbangkan kata-kata pria ini yang sampai beberapa waktu lalu hidup di jalanan. Ada keaslian dalam diri Agus yang sulit untuk diabaikan. Akhirnya, Rina angkat bicara. Saya mengusulkan kita membentuk tim manajemen krisis. Kita perlu mengendalikan narasi dan melindungi citra perusahaan, sementara kita menyelesaikan situasi keluarga ini. Dewan menyetujui proposal Rina, dan Budi merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya mereka telah mendapatkan sedikit waktu. Sementara itu, di sisi lain kota, Anwar dan Dian merayakan kekacauan yang telah mereka lepaskan. Kau lihat wajah mereka? Anwar tertawa, menuangkan segelas sampahnya lagi. Budi pasti putus asa. Dian tersenyum, tetapi matanya tetap dingin dan penuh perhitungan. Jangan terlalu percaya diri, Anwar. Budi tidak mencapai posisinya sekarang dengan menjadi bodoh. Dia akan memiliki rencana. Itulah sebabnya aku memilikimu, sayang, jawab Anwar mendekatinya. Pengetahuanmu dari dalam perusahaan adalah senjata rahasia kita. Dian menjauh dengan halus. Ingat, ini adalah kesepakatan bisnis. Jangan bingung. Anwar mengangguk, bayangan kekecewaan melintasi wajahnya. Tentu saja, bisnis. Kembali di kediaman, Hartono, Budi, Agus, dan Rina berkumpul untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Kita perlu tahu lebih banyak tentang Anwar, kata Budi mondar-mandir di ruang kerja. Di mana dia selama bertahun-tahun ini, siapa yang telah mendukungnya? Agus, yang tetap merenung, berbicara. Aku bisa membantu dengan itu. Di jalanan, kami memiliki jaringan informasi sendiri. Orang-orang yang melihat dan mendengar hal-hal yang diabaikan oleh orang lain. Budi menatap saudaranya dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Kau akan melakukan itu untukku? Untuk kita? Agus mengangguk. Kita adalah keluarga, Budi. Selain itu, aku punya firasat ada yang lebih dipertaruhkan di sini daripada sekadar perusahaanmu. Rina, yang telah memeriksa dokumen, mengangkat pandangannya. Budi, ada hal lain yang harus kamu ketahui. Aku telah
Menyelidiki beberapa transaksi mencurigakan di perusahaan. Aku pikir seseorang telah membocorkan informasi. Mata-mata? Tanya Budi, mengerutkan kening. Mungkin, jawab Rina. Dan jika iya, itu mungkin berhubungan dengan Anwar. Budi terduduk di kursinya. Beban situasi menimpa pundaknya. Kita diserang dari segala penjuru. Saat itulah Agus mendapat ide. Budi, kau percaya padaku? Dengan hidupku, jawab Budi tanpa ragu. Kalau begitu aku punya rencana, kata Agus. Kilatan tekad di matanya. Tapi ini akan mengharuskan kita keluar dari zona nyaman kita. Kita berdua. Sementara Agus menjelaskan rencananya, campuran harapan dan kekhawatiran menetap di hati Budi. Itu berisiko, tidak diragukan lagi, tapi mungkin itu adalah kesempatan terbaik mereka. Mari kita lakukan, kata Budi akhirnya. Malam, itu saat kota tertidur, dua sosok keluar diam-diam dari kediaman Hartono. Budi berpakaian sederhana dan usang mengikuti Agus menuju kawasan paling kumuh Jakarta. Saatnya bagi sang pengusaha untuk melihat dunia melalui mata saudaranya. Yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa gerakan mereka sedang diamati. Di kegelapan, sosok soliter mengambil foto, senyum kemenangan di wajahnya. Rencana Anwar akan segera mengambil arah yang tidak terduga. Sementara itu, di sebuah bar mewah di pusat kota, Dian Permata bertemu dengan seorang pria yang tampak gugup. "Kau punya apa yang ku minta?" tanya Dian. Suaranya lembut namun mengancam. Pria itu, yang ternyata adalah salah satu direktur Hartono Industries, mengangguk gemetar sambil menyerahkan amplop. "Ini akan menghancurkan Budi," gumamnya. "Tapi jika dia tahu itu aku..." Dian tersenyum, mengambil amplop tersebut. "Jangan khawatir, sayang. Rahasiamu aman bersamaku." Seiring malam berlanjut, takdir para saudara Hartono semakin terjalin, menenun jaring rahasia pengkhianatan dan penebusan yang akan mengguncang pondasi Jakarta. Kebenaran ada di sana, menunggu untuk ditemukan, tetapi jalan menuju kebenaran akan penuh dengan bahaya dan kejutan. Di jalanan kota, Budi akan segera menemukan dunia yang selalu dia abaikan, dunia yang sangat dikenal Agus. Dan di dunia itu, aturan main sangat berbeda dari ruang rapat dan menara kaca. Malam masih muda, dan petualangan baru saja dimulai. Jalanan Jakarta mengambil kehidupan yang berbeda di malam hari. Budi, yang terbiasa melihat kota dari kenyamanan limusin atau ketinggian apartemen pentingnya, menemukan dirinya terjun ke dunia yang selalu ada sejajar dengan miliknya, tetapi tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Agus memandu saudaranya melalui gang-gang sempit dan alun-alun tersembunyi, menyapa dengan akrab sosok-sosok yang muncul dari kegelapan. Pria dan wanita dari segala usia, dengan wajah bertanda kehidupan keras, memandang si kembar dengan penasaran. "Selamat datang di duniaku, saudara," kata Agus, saat mereka berhenti di sebuah alun-alun kecil, dikelilingi gedung-gedung reot. Sekelompok orang telah berkumpul mengelilingi api unggun improvisasi, berbagi panci sup. Budi mengamati, terpesona dan tersentuh. "Agus, bagaimana kamu hidup seperti ini selama bertahun-tahun?" Agus tersenyum, senyum yang mencampur kebanggaan dan kesedihan. "Tidak mudah, tapi di sini aku menemukan komunitas, Budi. Orang-orang yang saling menjaga, yang berbagi sedikit yang mereka miliki." Mereka mendekati kelompok di sekitar api. Seorang wanita tua, berwajah keriput tetapi bermata ramah, berdiri untuk menyambut mereka. "Agus sayangku," katanya memeluknya. "Siapa temanmu?" "Bu Ratna," jawab Agus dengan penuh kasih sayang. "Ini saudaraku Budi." Gumaman kejutan menyapu kelompok itu. Semua orang di sana mengenal kisah Agus, pemimpin tanpa masa lalu yang telah menyatukan dan melindungi mereka selama bertahun-tahun. "Duduklah, duduklah," Bu Ratna bersikeras. "Supnya masih panas dan cukup untuk semua." Budi segera menemukan dirinya dengan mangkuk mengepul di tangan, dikelilingi wajah-wajah penasaran, tetapi menyambut. Sambil makan, dia mendengarkan cerita orang-orang ini. Mantan pekerja yang dipecat, imigran mencari kehidupan yang lebih baik, anak muda yang melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan. Setiap cerita adalah pukulan pada kesadarannya, pengingat akan ketidaksetaraan yang ada di kota
yang ia bantu pimpin dari menara kacanya. Agus, kata seorang pemuda, tidak lebih dari 20 tahun. Apakah benar apa yang mereka katakan? Bahwa saudaramu adalah pemilik Hartono Industries? Agus menatap Budi, membiarkannya memutuskan bagaimana menjawab. Budi menarik napas dalam-dalam. Ya, itu benar. Saya Budi Hartono. Keheningan yang mengikuti terasa tegang. Beberapa memandang Budi dengan curiga, yang lain dengan penasaran. Apa yang dilakukan Budi Hartono yang agung di sudut rendah hati kami? Tanya seorang wanita, nada menantang. Budi merasakan beban semua tatapan padanya. Saya di sini untuk belajar, katanya akhirnya. Untuk melihat kota melalui mata saudara saya dan mungkin menemukan cara untuk melakukan hal-hal secara berbeda. Agus meletakkan tangan di bahu saudaranya. Budi menghadapi tantangannya sendiri. Ada kekuatan yang ingin menghancurkan apa yang telah ia bangun, dan kami membutuhkan bantuan kalian. Perlahan-lahan, Budi mulai menjelaskan situasi dengan Anwar, ancaman yang mengancam perusahaan, dan bagaimana itu bisa memengaruhi ribuan pekerja dan keluarga mereka. Mengapa kami harus membantumu? Tanya pemuda sebelumnya. Perusahaanmu telah menutup pabrik, meninggalkan orang-orang di jalanan. Budi menundukkan kepala, malu. Kamu benar, aku telah membuat kesalahan, mengambil keputusan dengan hanya memikirkan angka dan bukan orang, tapi aku ingin mengubah itu. Jika aku berhasil mempertahankan kendali perusahaan, aku berjanji hal-hal akan berbeda. Bu Ratna, yang telah mendengarkan dalam diam, berbicara. Agus telah menjadi pelindung kami selama bertahun-tahun. Jika dia mempercayaimu, kami juga akan mempercayaimu. Apa yang kamu butuhkan? Agus tersenyum berterima kasih. Kami membutuhkan informasi, mata dan telinga di seluruh kota. Anwar pasti mendapatkan dukungan dari seseorang, dan kami perlu tahu dari siapa dan bagaimana. Kelompok mengangguk, memahami tugas. Segera mereka diorganisir menjadi tim kecil, masing-masing dengan area kota untuk diawasi. Sementara malam berlanjut, Budi dan Agus menjauh sedikit dari kelompok. Terima kasih, kata Budi dengan pelan. Karena menunjukkan semua ini padaku, aku telah kehilangan banyak, terkurung dalam dunia bisnismu. Agus mengangguk. Tidak pernah terlambat untuk membuka mata, saudara. Tapi ingat, orang-orang ini mempertaruhkan banyak untuk membantu kita. Jangan mengecewakan mereka. Tiba-tiba seorang pemuda datang berlari, terengah-engah. Agus, Budi, kalian harus melihat ini. Dia menunjukkan ponselnya. Di layar, sebuah headline berita menyala. Skandal di Hartono Industries. CEO terlihat di kawasan kumuh bisnis gelap. Menyertai headline adalah foto buram, tetapi bisa dikenali dari Budi dan Agus memasuki alun-alun. Sial, gumam Budi. Mereka mengikuti kita. Agus mengerutkan dahi. Ini pekerjaan Anwar. Dia menggerakkan bidaknya lebih cepat dari yang kita pikirkan. Budi mengeluarkan ponselnya sendiri, yang telah diabaikan sepanjang malam. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Rina dan tim hubungan masyarakat. Kita harus kembali, katanya. Ini akan menjadi neraka media. Saat mereka bersiap pergi, Bu Ratna mendekat. Ingat janjimu, Budi Hartono, katanya. Suaranya lembut tetapi tegas. Jalanan ini tidak lupa. Budi mengangguk dengan khidmat. Aku tidak akan lupa. Kamu memiliki kata-kataku. Sementara para saudara menjauh, diamati oleh tatapan khawatir dari komunitas yang baru saja mereka temui. Mereka tidak memperhatikan sosok yang menyelinap di antara bayangan, mengikuti setiap gerakan mereka. Di apartemen mewahnya, Anwar tersenyum sambil menonton berita. Sempurna, gumamnya. Budi Hartono yang hebat berbaur dengan sampah kota. Ini akan menghancurkan reputasinya. Dian, duduk di sampingnya, tidak tampak begitu yakin. Jangan meremehkannya, Anwar. Budi cerdik. Dia bisa membalikkan ini untuk keuntungannya. Anwar berpaling padanya. Matanya bersinar dengan campuran kesenangan dan ancaman. Itulah sebabnya aku memilikimu, sayang. Langkahmu berikutnya akan sangat penting. Apakah kamu siap? Dian mengangguk, meskipun bayangan keraguan melintas di wajahnya sejenak.
Aku selalu siap. Sementara malam berganti fajar, para saudara Hartono bersiap menghadapi badai media baru. Tapi sesuatu telah berubah dalam diri Budi. Malam di jalanan telah membuka matanya pada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Di Cakrawala, matahari mulai muncul di atas Jakarta, menerangi baik pencakar langit maupun kawasan kumuh. Itu adalah awal hari baru, dan dengannya awal pertempuran yang akan menentukan tidak hanya masa depan Hartono Industries, tetapi juga hati dan jiwa kota itu sendiri. Pagi datang dengan kemarahan badai media. Budi dan Agus baru saja menginjakkan kaki di kediaman Hartono ketika mereka diserang oleh Rina yang panik dan tim hubungan masyarakat yang berada di tengah krisis. "Apa yang kau pikirkan?" tuntut Rina, mengibas-ngibaskan koran di depan Budi. Headline berteriak, "Raja Bisnis dan Raja Jalanan, Saudara Hartono bersatu dalam kemiskinan." Budi, lelah tetapi dengan tekad baru di matanya, mengambil koran tersebut. "Aku berpikir untuk melihat kebenaran untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Rina." Agus mengamati adegan dalam diam, merasa tidak nyaman di tengah kemewahan rumah itu setelah malam di jalanan. Dia merasa berada di dua dunia sekaligus, terbagi antara kehidupan yang ia kenal dan yang mungkin dia miliki. "Kita butuh konferensi pers," salah satu penasihat menyatakan. "Mengendalikan narasi sebelum Anwar memutarbalikkannya lebih jauh." Budi mengangguk, tapi pikirannya ada di tempat lain. Dia berpaling pada Agus. "Aku butuh kamu di sana bersamaku, saudara. Saatnya dunia mengetahui seluruh kebenaran." Agus ragu-ragu. "Budi, aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Duniaku, orang-orangku." "Orangmu adalah alasan mengapa kita perlu melakukan ini," sela Budi. "Sudah waktunya Hartono Industries bertanggung jawab dan melakukan hal-hal dengan cara berbeda." Sementara tim hubungan masyarakat dengan panik mempersiapkan konferensi pers di bagian lain kota. Anwar menerima kunjungan tak terduga. Dian masuk ke apartemennya tanpa pemberitahuan. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kita punya masalah," katanya tanpa basa-basi. Anwar yang sedang menikmati sarapannya sambil menonton berita, mengangkat alis. "Apa yang bisa menjadi masalah? Budi sudah tamat." Dian menggelengkan kepala. "Kau tidak mengerti. Aku telah menyelidiki. Anwar, kisah yang kau ceritakan padaku tentang bagaimana Budi meninggalkanmu tidak masuk akal." Anwar menjadi tegang secara visible. "Apa maksudmu?" "Aku menemukan catatan, Anwar. Dari panti asuhan tempatmu dibesarkan. Kamu diadopsi oleh keluarga Rahman beberapa minggu setelah kecelakaan. Budi dan orang tuanya mencarimu selama bertahun-tahun." Wajah Anwar berubah menjadi topeng kemarahan. "Kau berbohong. Orang tua angkatku mengatakan padaku." "Orang tua angkatmu berbohong," sela Dian. "Aku tidak tahu mengapa, tapi mereka melakukannya. Dan sekarang, seluruh rencana kita berada dalam bahaya." Anwar bangkit dengan tiba-tiba. Sarapannya terlupakan. "Tidak masalah, kita punya cukup untuk menghancurkan Budi. Reputasinya, perusahaannya, dan kemudian apa?" tanya Dian. "Apakah kau memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya? Ribuan pekerjaan berisiko, keluarga yang bergantung pada Hartono Industries." Untuk sesaat, Anwar tampak ragu. Tapi kemudian, kekerasan kembali ke matanya. "Sudah terlambat untuk mundur. Kita akan melanjutkan sesuai rencana." Dian menatapnya untuk waktu yang lama. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi ingat, Anwar, setiap tindakan memiliki konsekuensi." Sementara itu, di kediaman Hartono, Budi dan Agus bersiap untuk konferensi pers. Budi berpakaian dengan setelan rapi seperti biasa, menatap saudaranya yang bersikeras mengenakan pakaian usangnya sendiri. "Kau yakin dengan ini?" tanya Budi. Agus mengangguk. "Jika kita akan menceritakan kebenaran, itu harus seluruh kebenaran, tanpa topeng, tanpa pura-pura." Ketika para saudara Hartono keluar ke podium, menghadapi kerumunan wartawan dan kamera, kontras di antara mereka tidak bisa lebih jelas. Namun, ada kesatuan, kekuatan bersama yang terasa nyata. Budi berdehem dan mulai. "Selamat pagi, saya di sini hari ini tidak hanya sebagai CEO Hartono Industries, tetapi sebagai saudara, sebagai anak, dan sebagai pria
yang telah membuat kesalahan dan bersedia memperbaikinya. Dia melanjutkan untuk menceritakan seluruh kisah kecelakaan itu, kehilangan saudara-saudaranya, bertahun-tahun pencarian tanpa hasil, dan akhirnya pertemuan tak terduga. Selama bertahun-tahun, lanjutnya, suaranya syarat dengan emosi. Saya membangun kerajaan berpikir itu adalah satu-satunya cara untuk menghormati memori saudara-saudara saya yang hilang. Tetapi dalam prosesnya, saya kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Orang-orang, komunitas, tanggung jawab yang kita miliki terhadap mereka yang kurang beruntung. Agus melangkah maju. "Nama saya Agus Hartono," katanya, suaranya serak tetapi tegas. "Selama beberapa dekade saya hidup di jalanan kota ini tanpa ingatan masa lalu saya. Tetapi saya menemukan keluarga baru di antara mereka yang telah dilupakan masyarakat. Dan sekarang, dengan saudara saya di samping saya, kami bertekad untuk melakukan hal-hal secara berbeda." Kilatan kamera menjadi frenetik. Para wartawan berteriak mengajukan pertanyaan, tetapi Budi mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. "Mulai hari ini," dia mengumumkan, "Hartono Industries berkomitmen pada model bisnis baru, satu yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan kami dan komunitas tempat kami beroperasi. Kami akan menerapkan program perumahan terjangkau, pelatihan kerja, dan dukungan untuk wirausahawan kecil di lingkungan yang paling membutuhkan." Agus tersenyum, bangga pada saudaranya. Tetapi senyumnya memudar ketika dia melihat sosok familiar di antara kerumunan wartawan. "Budi," bisiknya, "lihat." Di sana, di barisan depan, berdiri Anwar. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan kebingungan. Di sampingnya, Dian mengamati adegan dengan campuran kekaguman dan perhitungan. Budi melihat saudara ketiganya dan, dalam dorongan, melakukan hal yang tak terbayangkan. "Anwar," katanya di mikrofon, "aku tahu kamu ada di sana. Dan aku tahu kamu memiliki pertanyaan, tuduhan, mungkin bahkan kebencian terhadapku. Tapi kamu adalah saudara kami, dan keluarga ini telah terpisah terlalu lama. Aku mengundangmu di sini dan sekarang untuk bergabung dengan kami, untuk mendengar kebenaran dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Anwar, tertangkap basah oleh kejutan, tampak berjuang dengan dirinya sendiri. Dian membisikkan sesuatu di telinganya, tetapi dia mengabaikannya. Perlahan, seolah-olah setiap langkah adalah pertempuran, Anwar mulai bergerak menuju podium. Kilatan kamera menjadi frenetik, mengabadikan momen ketika ketiga saudara Hartono bertemu tatap muka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Nasib Hartono Industries dan mungkin seluruh Jakarta bergantung pada sutas benang. Kebenaran akan segera terungkap dan bersamanya kemungkinan penebusan atau kejatuhan yang lebih dalam. Pada saat itu, dengan kota dan dunia mengamati, para saudara Hartono menghadapi tidak hanya masa lalu mereka, tetapi masa depan yang mungkin mereka bentuk bersama. Keheningan di ruang pers begitu pekat hingga terasa bisa dipotong dengan pisau. Anwar berhenti beberapa langkah dari podium. Matanya menelusuri wajah Budi dan Agus, mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak tahu harus diajukan. Budi mengulurkan tangan kepada saudara yang hilang. "Anwar," katanya dengan lembut, suaranya diperkuat oleh mikrofon. "Aku tahu ada banyak yang perlu dijelaskan, banyak yang perlu diselesaikan. Tapi di sini, sekarang, di depan semua orang, aku ingin kamu tahu bahwa kami tidak pernah berhenti mencarimu." Anwar ragu-ragu, emosinya bergejolak. Kemarahan dan dendam yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun berjuang melawan kerinduan akan keluarga yang tidak pernah berhasil, ia tekan sepenuhnya. Agus merasakan ketegangan, melangkah maju. "Saudara," katanya, suaranya serak karena emosi, "kita bertiga telah menderita, masing-masing dengan caranya sendiri. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk sembuh bersama." Momen kerentanan itu, pertunjukan kemanusiaan itu, akhirnya menghancurkan topeng Anwar. Dengan isak tertahan, dia naik ke podium dan, untuk kekaguman semua yang hadir, memeluk saudara-saudaranya. Kilatan
Kamera menjadi frenetik, mengabadikan momen ketika ketiga saudara Hartono bersatu kembali setelah lebih dari 5 dekade perpisahan. Di antara kerumunan, Dian mengamati adegan dengan campuran emosi. Rencana balas dendamnya terhadap Budi hancur di depan matanya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi, mulai bergolak di dalam dirinya. Rina, yang telah mengamati dari samping, dengan cepat mengambil kendali situasi. Para wartawan, ia mengumumkan, "Keluarga Hartono berterima kasih atas kehadiran Anda. Kami akan mengeluarkan pernyataan resmi dalam beberapa jam ke depan. Untuk saat ini, kami meminta penghormatan dan privasi untuk momen keluarga ini." Sementara petugas keamanan mulai mengawal para wartawan keluar dari ruangan, para saudara Hartono mundur ke ruangan pribadi, diikuti oleh Rina. Setelah sendirian, beban situasi menimpa mereka. Anwar adalah yang pertama berbicara, suaranya bergetar. "Selama ini, kupikir kalian telah meninggalkanku. Orang tua angkatku mengatakan padaku bahwa tidak ada yang mencariku, bahwa keluarga biologisku tidak menginginkanku." Budi menggelengkan kepala, air mata di matanya. "Anwar, kami mencarimu selama bertahun-tahun. Kami menyewa detektif swasta, memasang iklan di koran. Ibu dan ayah tidak pernah kehilangan harapan." Agus yang tetap diam akhirnya berbicara. "Hai, sepertinya kita semua menjadi korban kebohongan dan rahasia orang lain." Rina selalu praktis ikut campur. "Tuan-tuan, aku tahu kalian punya banyak hal untuk dibicarakan, tapi kita punya krisis yang harus ditangani." "Anwar, tuduhan publikmu terhadap Budi dan perusahaan Anwar menundukkan kepala malu. "Aku tahu, maafkan aku. Aku begitu dibutakan oleh dendam, begitu yakin telah dikhianati." Budi meletakkan tangan di bahu saudaranya. "Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita maju dari sini." Pada saat itu, telepon Anwar berdering. Itu Dian. Dengan tatapan meminta maaf kepada saudara-saudaranya, Anwar menjawab panggilan tersebut. "Apa yang kau lakukan, sialan?" Suara Dian terdengar marah. "Semua rencana, semua yang telah kita kerjakan." Anwar menutup matanya, mengambil keputusan. "Sudah berakhir, Dian. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Kebenaran..." Sela Dian, suaranya dingin seperti es. "Kau pikir kau tahu seluruh kebenaran, Anwar? Ada hal-hal yang masih belum kau ketahui. Hal-hal yang bisa menghancurkan keluarga reuni berhargamu." Anwar merasakan dingin menjalari punggungnya. "Apa yang kau bicarakan? Datang dan temui aku," kata Dian, "sendirian, dan akan kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu." Panggilan terputus, meninggalkan Anwar pucat dan gemetar. "Semuanya baik-baik saja?" tanya Budi, khawatir dengan perubahan raut wajah saudaranya. Anwar ragu sejenak, tetapi kemudian memutuskan bahwa sudah saatnya kejujuran total. "Ada yang harus kalian ketahui," katanya. "Aku tidak bertindak sendiri dalam kampanyeku melawan perusahaan. Aku punya rekan Dian Permata." Budi menegang secara visibel mendengar nama itu. "Dian? Tapi dia..." "Adalah mantan tunanganmu, aku tahu," Anwar menyelesaikan. "Dia menemukanku beberapa bulan lalu, menceritakan versinya tentang kisah itu. Tentang bagaimana kau telah mengkhianati dan meninggalkannya demi perusahaan." Agus, yang telah mendengarkan dengan seksama, ikut campur. "Dan sekarang apa yang dia inginkan?" Anwar menatap saudara-saudaranya, keraguan jelas di matanya. Dia mengatakan dia memiliki informasi tentang malam kecelakaan itu. Informasi yang bisa mengubah segalanya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Budi dan Agus bertukar pandang. Tahun-tahun rahasia dan rasa sakit yang tidak terucapkan mengalir di antara mereka. Akhirnya, Budi berbicara. "Kita pergi bersama," katanya dengan tegas. "Apapun kebenarannya, kita akan menghadapinya sebagai keluarga." Rina, yang telah mengamati interaksi tersebut, melangkah maju. "Ini bisa jadi jebakan," ia memperingatkan. "Dian itu berbahaya dan dia punya banyak yang harus dipertaruhkan jika kebenaran terungkap." Agus mengangguk. Pengalamannya di jalanan membuatnya waspada. "Rina benar. Kita harus berhati-hati." Anwar menatap saudara-saudaranya, campuran rasa terima kasih dan tekad di matanya. "Terima kasih," katanya dengan lembut.
Karena mempercayaiku, terlepas dari semua yang telah kulakukan. Budi tersenyum, senyum lelah tetapi tulus. Kita keluarga Anwar, itu berarti sesuatu. Sementara para saudara Hartono bersiap menghadapi apapun yang Dian siapkan untuk mereka. Di bagian lain kota, wanita yang dimaksud menatap amplop kuning tua. Di dalamnya, dokumen dan foto yang telah tersembunyi selama beberapa dekade mengancam akan terungkap. Dian meneguk segelas anggur, pikirannya berputar dengan emosi dan perhitungan. Kebenaran yang akan ia ungkapkan tidak hanya akan mengubah nasib para saudara Hartono, tetapi juga nasibnya sendiri. Mari permainan akhir dimulai, gumamnya pada dirinya sendiri. Sementara matahari sore menerangi Jakarta dalam warna keemasan, tak peduli pada drama yang akan segera terjadi di jalannya. Senja mewarnai langit Jakarta dengan warna merah dan emas ketika limusin para saudara Hartono berhenti di depan gedung mewah di Kuningan. Budi, Agus, dan Anwar turun. Wajah mereka menunjukkan campuran tekad dan kekhawatiran. "Kau yakin dengan ini?" tanya Budi kepada Anwar saat mereka memasuki lobi. Anwar mengangguk. "Kita harus tahu kebenarannya, apapun itu." Lift membawa mereka ke penthouse di mana Dian menunggu. Ketika pintu terbuka, mereka melihatnya berdiri di samping jendela. Siluetnya terpotong dari lanskap kota. Dia berbalik perlahan, senyum dingin di bibirnya. "Wah, wah," katanya. Suaranya lembut tapi syarat dengan sarkasme. Keluarga bahagia yang akhirnya bersatu. Sungguh mengharukan. Budi melangkah maju. "Dian, apapun yang kau pikir kau ketahui, apapun rencanamu, sudah berakhir. Kami di sini untuk kebenaran, tidak lebih." Dian tertawa, suara tanpa kegembiraan. "Kebenaran? Oh Budi, selalu begitu mulia. Apakah kau yakin bisa menangani kebenaran?" Agus yang telah mengamati dalam diam ikut bicara. "Nyonya, kami telah hidup dengan kebohongan dan rahasia terlalu lama. Apapun itu, kami siap." Dian memandang mereka satu persatu, berhenti pada Anwar. "Dan kau, rekan tersayangku, apakah kau siap duniamu hancur sekali lagi?" Anwar menelan ludah tetapi mengangguk. "Lakukan apa yang harus kau lakukan, Dian." Dengan gerakan teatrikal, Dian mengeluarkan amplop kuning dari laci terdekat. "Inilah, tuan-tuan, kebenaran tentang malam kecelakaan itu, tentang mengapa kalian dipisahkan, tentang rahasia besar keluarga Hartono." Dengan tangan gemetar, Budi mengambil amplop dan membukanya. Di dalamnya ada foto-foto lama, dokumen resmi, dan surat yang ditulis tangan. Saat para saudara berkerumun untuk melihat isinya, wajah mereka berubah dari penasaran menjadi syok dan kemudian ngeri. Ini tidak mungkin benar," gumam Budi. Suaranya hampir berbisik. Agus mengambil salah satu foto, matanya terbelalak dengan ketidakpercayaan. "Tapi jika ini benar, itu berarti..." Anwar menyelesaikan kalimatnya, suaranya retak oleh emosi. "Bahwa orang tua kita bertanggung jawab atas kecelakaan itu." Dian mengamati dengan campuran kepuasan dan sesuatu yang lebih dalam, hampir seperti penyesalan. "Oh, memang benar. Ayah kalian yang tercinta, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan perusahaan keluarga dari kebangkrutan, merencanakan kecelakaan kereta api. Idenya adalah untuk mengklaim asuransi jiwa salah satu dari kalian, tapi semuanya lepas kendali." Budi terjatuh ke kursi terdekat, kewalahan. Bagaimana kau mendapatkan informasi ini?" Dian tersenyum sedih. "Ayahmu mengakui semuanya, padaku di ranjang kematiannya, Budi. Itu adalah tindakan terakhir kepengecutannya, menyerahkan beban rahasia ini padaku." Agus selalu pragmatis menatap Dian dengan curiga. "Dan mengapa mengungkapkannya sekarang? Apa yang kau dapatkan dari ini?" "Keadilan," jawab Dian sederhana, "atau balas dendam. Kadang-kadang sulit membedakan keduanya." Anwar, yang tetap diam, memproses informasi, akhirnya berbicara. "Selama ini, aku menyalahkan Budi, keluarga, padahal sebenarnya kita semua adalah korban." Budi menyelesaikan. Suaranya syarat dengan rasa sakit dan pasrah. Keheningan yang mengikuti terasa berat, penuh dengan emosi tak terucapkan dan realitas yang berubah. Para saudara Hartono saling memandang, kini disatukan tidak hanya oleh darah, tetapi oleh masa lalu bersama pengkhianatan dan kehilangan. Dian mengamati mereka, emosi yang tidak bisa dijelaskan di matanya. "Dan sekarang apa, tuan-tuan?
Apa yang akan kalian lakukan dengan kebenaran ini? Budi berdiri perlahan, wajahnya menunjukkan tekad. Apa yang seharusnya kami lakukan 50 tahun lalu, menghadapinya bersama. Agus mengangguk, meletakkan tangan di bahu saudaranya. Sebagai keluarga, Anwar, setelah momen keraguan, bergabung dengan mereka. Tanpa lebih banyak rahasia, tanpa lebih banyak kebohongan. Dian memandang mereka, campuran kekaguman dan iri di wajahnya. Wah, sepertinya aku meremehkan kekuatan ikatan keluarga. Budi berpaling padanya. Dian, aku mengerti rasa sakitmu, keinginanmu akan keadilan. Tapi kebenaran ini tidak hanya memengaruhi kami. Ribuan karyawan, keluarga mereka bergantung pada Hartono Industries. Jika ini terungkap, Dian tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak mencapai matanya. Ah Budi, selalu memikirkan kebaikan yang lebih besar. Apa yang membuatmu berpikir kau punya pilihan? Pada saat itu, suara sirene memenuhi udara. Lampu polisi menerangi jendela penthouse. Agus menegang. Bertahun-tahun, naluri jalanan membuatnya waspada. Apa yang telah kau lakukan? Dian mengangkat bahu dengan pura-pura polos. Katakanlah aku mungkin telah membocorkan informasi tertentu kepada pihak berwenang. Bagaimanapun juga, kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Para saudara Hartono saling memandang, kesadaran menghantam mereka seperti palu. Reuni mereka, persatuan keluarga yang baru ditemukan, akan diuji dengan cara yang paling brutal. Saat sirene mendekat dan lampu polisi menyinari ruangan dengan kilatan biru dan merah, ketiga saudara menemukan diri mereka di persimpangan jalan. Kebenaran yang telah mereka cari begitu lama kini mengancam untuk menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Budi, selalu pemimpin, mengambil keputusan pada saat itu. Apapun yang terjadi, katanya menatap saudara-saudaranya, kita akan menghadapinya bersama, seperti seharusnya sejak awal. Agus dan Anwar mengangguk, tekad baru bersinar di mata mereka. Dian mengamati adegan, merasakan tusukan sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. Penyesalan, kerinduan, apapun itu sudah terlambat untuk mundur. Suara langkah kaki mendekati lorong mengumumkan kedatangan polisi yang tak terhindarkan. Para saudara Hartono bersiap menghadapi takdir mereka. Akhirnya bersatu setelah puluhan tahun perpisahan dan kebohongan. Pintu penthouse terbuka lebar dan nasib keluarga Hartono, Hartono Industries dan mungkin seluruh Jakarta akan berubah selamanya. Hari-hari setelah pengungkapan di penthouse Dian adalah pusaran interogasi, headline sensasional, dan spekulasi liar. Para saudara Hartono bersatu untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, menemukan diri mereka di mata badai media dan hukum yang mengancam untuk menghancurkan semua yang mereka kenal. Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi panggung drama yang menarik perhatian seluruh bangsa. Budi, Agus, dan Anwar mengenakan setelan sederhana, berjalan bersama melalui lorong marmer, diapit oleh pasukan pengacara dan dikejar oleh awan wartawan yang haus akan berita terbaru. Tuan Hartono, apakah benar bahwa ayah Anda merencanakan kecelakaan itu? Teriak seorang reporter. Bagaimana ini akan memengaruhi Hartono Industries? Tanya yang lain. Apakah Anda berencana menyerahkan diri kepada pihak berwenang? Desak yang ketiga. Budi, terbiasa menghadapi pers, tetap tenang. Tidak ada komentar untuk saat ini. Kami percaya pada sistem peradilan dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan. Agus, kurang terbiasa dengan sorotan, tetap dekat dengan saudara-saudaranya. Kehadirannya diam tetapi kuat. Anwar sementara itu tampak berjuang secara internal. Rasa bersalah atas perannya dalam mengungkap rahasia keluarga jelas terlihat di wajahnya. Di ruang sidang, Hakim Sotanto, pria berwajah tegas dengan pengalaman puluhan tahun, memimpin kasus tersebut. Jaksa yang diwakili oleh Jaksa Agung Amelia Soekarno yang ambisius, menyajikan kasusnya dengan semangat. Yang mulia, Amelia memulai, suaranya bergema di ruangan. Apa yang kita miliki di sini adalah kejahatan yang belum terselesaikan selama lebih dari 50 tahun. Tindakan kelalaian kriminal yang tidak hanya merenggut nyawa yang tidak bersalah, tetapi juga memisahkan keluarga dan membangun kerajaan bisnis di atas fondasi penipuan dan tragedi.
Pengacara pembela terkenal Pak Wijaya membalas dengan semangat yang sama. Jaksa dengan mudah melupakan bahwa pelaku sebenarnya dari kejahatan yang diduga ini tidak lagi bersama kita. Klien saya, para saudara Hartono, adalah anak-anak pada saat kecelakaan. Korban bukan pelaku. Seiring berjalannya persidangan, saksi datang dan pergi. Mantan karyawan perusahaan kereta api, penyelidik yang bekerja pada kasus asli, bahkan Dian Permata yang kesaksiannya sama dramatis dengan pengungkapan. Ya, itu benar, Dian menyatakan dari kursi saksi, suaranya sedikit bergetar. Budi Hartono, senior mengakui semuanya padaku di ranjang kematiannya. Rasa bersalah menggerogotinya, dan dia percaya dengan berbagi kebenaran denganku, entah bagaimana akan menebus dosanya. Publik di ruangan terkesiap secara kolektif. Budi menutup matanya, beban tindakan ayahnya jatuh berat di pundaknya. Agus meremas tangan saudaranya sebagai tanda dukungan, sementara Anwar menatap lurus ke depan, wajahnya topeng emosi tertahan. Di luar pengadilan, kota Jakarta tampak terpecah. Demonstran berkumpul setiap hari. Beberapa menuntut keadilan dan pembubaran Hartono Industries. Yang lain membela warisan perusahaan dan pekerjaan yang diberikan kepada ribuan keluarga. Di jalanan tempat Agus tinggal selama beberapa dekade, orang-orang berkumpul dalam vigil, berdoa untuk pria yang telah melindungi dan membimbing mereka selama ini. Di lorong-lorong Hartono Industries, karyawan yang gugup berbisik tentang masa depan mereka, takut kerajaan akan runtuh dan membawa serta pekerjaan mereka. Saat persidangan mendekati kesimpulan, tiba saatnya bagi para saudara Hartono untuk bersaksi. Budi adalah yang pertama naik ke kursi saksi. Tuan Hartono, Jaksa Agung Soekarno memulai, kapan Anda mengetahui keadaan sebenarnya dari kecelakaan yang memisahkan keluarga Anda? Budi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya mengetahuinya pada malam yang sama dengan saudara-saudara saya, ketika Dian Permata mengungkapkan kebenaran kepada kami. Sampai saat itu, saya benar-benar percaya itu adalah kecelakaan, tragis. Dan bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa kerajaan yang Anda bangun didasarkan pada kebohongan? Desak Soekarno. Budi menatap langsung ke arah saudara-saudaranya sebelum menjawab. Saya merasakan kengerian, rasa malu, kesedihan yang mendalam, tapi saya juga merasakan tekad untuk melakukan hal yang benar, untuk menggunakan sumber daya perusahaan guna memperbaiki semaksimal mungkin kerusakan yang telah ditimbulkan. Ketika giliran Agus, kesaksiannya mengharukan ruangan. Dia berbicara tentang tahun-tahunnya di jalanan, komunitas yang telah ia bentuk, dan bagaimana, meskipun tidak mengingat masa lalunya, ia selalu merasakan kekosongan yang hanya terisi saat bersatu kembali dengan saudara-saudaranya. Saya tidak mencari balas dendam, Agus menyatakan dengan suara tegas. Saya mencari keadilan, ya, tapi juga penebusan dosa, bukan untuk saya, tapi untuk semua orang yang telah dilupakan oleh masyarakat. Anwar adalah yang terakhir bersaksi. Suaranya bergetar pada awalnya, tetapi mendapatkan kekuatan saat ia berbicara. Saya menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan Budi, keluarga biologis saya, karena meninggalkan saya. Saya membiarkan kemarahan itu menggerogoti saya dan membawa saya untuk mengambil keputusan yang tidak saya banggakan. Tapi sekarang saya melihat bahwa kita semua adalah korban keadaan yang berada di luar kendali kita. Di akhir kesaksiannya, Anwar menatap langsung ke arah hakim. Atap, saya tidak meminta pengampunan untuk diri saya sendiri. Yang mulia, saya menerima hukuman apapun yang dianggap tepat oleh pengadilan untuk tindakan saya. Tapi saya mohon Anda mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Hartono, Industries di bawah kepemimpinan Budi memiliki potensi untuk melakukan banyak kebaikan, untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Ketika Hakim Sotanto mundur untuk berunding, ketegangan di ruangan terasa. Para saudara Hartono duduk bersama, menunggu nasib mereka. Budi menggenggam tangan Agus dan Anwar. Apapun yang terjadi, katanya pelan, kita akan menghadapi apa yang akan datang sebagai keluarga. Agus mengangguk dengan khidmat. Bersama. Anwar dengan air mata di matanya meremas tangan saudara-saudaranya. Bersama. Sementara matahari terbenam di Jakarta menerangi kota dengan warna emas dan merah,
Nasib para saudara Hartono, Hartono Industries, dan ribuan kehidupan yang terhubung dengan mereka bergantung pada sehelai benang. Keputusan Hakim Suetanto tidak hanya akan menentukan masa depan sebuah keluarga dan perusahaan, tetapi juga akan membuat preseden tentang bagaimana masyarakat berurusan dengan dosa masa lalu dan kemungkinan penebusan. Di jalanan, di kantor, di rumah-rumah di seluruh kota, orang-orang menunggu dengan napas tertahan. Vonis Hakim Suetanto tidak hanya akan menjadi penilaian terhadap keluarga Hartono, tetapi juga penilaian terhadap waktu itu sendiri dan kemampuannya untuk menyembuhkan, menghukum, atau menebus. Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta sunyi senyap ketika Hakim Suetanto kembali ke ruangan. Para saudara Hartono duduk bersama di barisan depan, menegakkan badan, wajah mereka campuran kecemasan dan resolusi. Dalam kasus rakyat melawan Hartono Industries dan para saudara Hartono, Hakim memulai, suaranya menggema di ruangan. Pengadilan ini telah mencapai keputusan. Dunia seolah menahan napas saat Hakim melanjutkan. Kejahatan yang dilakukan lebih dari 50 tahun lalu adalah serius dan tidak bisa diabaikan. Namun, pengadilan ini juga mengakui bahwa pelaku sebenarnya tidak lagi bersama kita untuk menghadapi keadilan. Budi menutup matanya bersiap menghadapi yang terburuk. Agus meremas tangan saudaranya, sementara Anwar menatap lurus ke depan, wajahnya topeng emosi tertahan. Oleh karena itu, lanjut Hakim Suetanto, adalah keputusan pengadilan ini bahwa Hartono Industries di bawah arahan para saudara Hartono harus mendirikan dana kompensasi untuk korban kecelakaan dan keluarga mereka. Selain itu, perusahaan akan menjalani restrukturisasi yang diawasi oleh pengadilan dengan tujuan memastikan praktik etis dan transparan dalam semua operasinya. Gumaman menyapu ruangan. Hakim mengangkat tangan meminta keheningan sebelum melanjutkan. Mengenai para saudara Hartono, pengadilan ini mengakui bahwa mereka adalah anak-anak pada saat kecelakaan dan karenanya tidak dapat dianggap bersalah atas kejahatan ayah mereka. Namun tindakan mereka baru-baru ini tidak dapat diabaikan. Hakim berbicara langsung kepada Anwar. Anwar Hartono, atas keterlibatan Anda dalam kampanye pencemaran nama baik terhadap saudara Anda dan perusahaan, Anda diperintahkan untuk melakukan 1000 jam layanan masyarakat. Anwar mengangguk, menerima hukuman dengan campuran kelegaan dan tekad. Budi, Hartono, lanjut Hakim. Meskipun Anda tidak ditemukan bersalah atas kejahatan apapun, Anda diperintahkan untuk bekerja sama dengan organisasi amal dan komunitas untuk memastikan bahwa Hartono Industries memenuhi tanggung jawab sosialnya. Budi mengangguk dengan khidmat, sudah merencanakan dalam pikirannya bagaimana menerapkan perubahan ini. Dan Agus Hartono, kata Hakim, suaranya sedikit melembut. Pengadilan ini mengakui tahun-tahun kerja Anda dengan mereka yang kurang beruntung di kota kita. Anda dipercayakan dengan tugas mengawasi program jangkauan komunitas Hartono Industries, memastikan bahwa perusahaan tidak pernah kehilangan pandangan tentang dampaknya pada kehidupan warga biasa. Agus terkejut tetapi tersentuh, menerima tanggung jawab dengan anggukan kepala. Adalah harapan pengadilan ini, Hakim Suetanto menyimpulkan bahwa hukuman ini tidak hanya memberikan ukuran keadilan untuk kesalahan masa lalu, tetapi juga membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik. Sidang ditutup. Ketukan palu bergema di ruangan, menyegel nasib para saudara Hartono dan Hartono Industries. Di luar pengadilan, kerumunan menunggu dengan cemas. Ketika para saudara muncul, mereka disambut dengan campuran sorakan dan ejekan. Budi mengambil inisiatif, mendekati mikrofon para wartawan. Kami menerima keputusan pengadilan dengan kerendahan hati dan tekad, ia menyatakan. Hartono Industries telah menjadi bagian dari kota ini selama beberapa generasi, dan sudah saatnya kami sepenuhnya memikul tanggung jawab kami terhadap masyarakat. Saya berjanji bahwa mulai hari ini setiap keputusan yang kami ambil, setiap proyek yang kami lakukan, akan memiliki tujuan utama kesejahteraan warga Jakarta. Agus melangkah maju. Selama bertahun-tahun, saya melihat langsung perjuangan mereka yang kurang beruntung di kota kita. Sekarang dengan sumber daya Hartono Industries, kami memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan nyata.
Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Anwar yang terakhir berbicara melakukannya dengan suara bergetar tetapi teguh. Saya telah membuat kesalahan, didorong oleh kebencian dan kemarahan. Tapi saudara-saudara, saya telah mengajarkan saya kekuatan pengampunan dan persatuan keluarga. Saya akan mendedikasikan setiap jam layanan masyarakat saya dan setiap hari setelahnya untuk memperbaiki kerusakan yang telah saya sebabkan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kota kita. Saat para saudara Hartono meninggalkan pengadilan, dikelilingi oleh cincin keamanan, kota Jakarta tampak berada di titik balik. Berita tentang hukuman itu menyebar dengan cepat, memicu perdebatan panas di kafe, kantor, dan rumah. Dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, Hartono Industries memulai transformasinya. Di bawah arahan Budi, dengan saran Agus dalam masalah sosial dan energi baru Anwar, perusahaan mulai menerapkan perubahan signifikan. Dana kompensasi untuk korban kecelakaan didirikan dengan cepat, memberikan dukungan finansial dan emosional kepada keluarga yang telah menderita dalam diam selama beberapa dekade. Agus mengawasi penciptaan program perumahan terjangkau dan pelatihan kerja di lingkungan paling membutuhkan di kota. Anwar menjalankan layanan masyarakatnya menjadi wajah yang familiar di dapur umum dan pusat komunitas. Transformasi itu tidak mudah. Ada perlawanan dalam perusahaan, pemegang saham khawatir tentang biaya program baru ini, dan skeptis yang meragukan ketulusan perubahan. Tapi sedikit demi sedikit, tekad para saudara Hartono mulai membuahkan hasil. 6 bulan setelah persidangan, di sore hari yang cerah di musim semi, ketiga saudara berkumpul di atap gedung utama Hartono Industries. Dari sana mereka memiliki pemandangan panoramik kota yang telah mereka bersumpah untuk melayani dan meningkatkan. Budi, dengan beberapa uban tambahan tetapi dengan cahaya baru di matanya, mengangkat gelas. Untuk keluarga, katanya, dan untuk kesempatan kedua. Agus berpakaian dengan setelan yang masih terasa aneh baginya, tetapi ia kenakan dengan martabat, tersenyum. Untuk komunitas dan untuk tidak pernah melupakan dari mana kita berasal. Anwar, dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang hanya datang dari menghadapi kesalahan sendiri, menambahkan, untuk masa depan dan untuk kesempatan melakukan hal yang benar. Sementara matahari terbenam di Jakarta, menerangi kota dengan warna keemasan, para saudara Hartono menatap Cakrawala. Masa lalu, dengan segala rahasia dan rasa sakitnya, ada di belakang mereka. Masa depan, penuh dengan tantangan tetapi juga harapan, terbentang di depan mereka. Dan pada saat itu, disatukan oleh ikatan darah yang diperkuat oleh pengampunan dan pengertian. Ketiganya tahu bahwa, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi hari esok bersama. Sebagai keluarga, seperti yang seharusnya selalu terjadi. Setahun telah berlalu, sejak persidangan yang mengguncang fondasi Hartono Industries dan selamanya mengubah takdir para saudara. Jakarta, kota yang terbiasa dengan pasang surut, mengamati dengan hati-hati. Tetapi optimisme yang meningkat transformasi salah satu perusahaan paling ikonis. Di pagi hari yang sejuk di musim gugur, Budi Hartono berada di peresmian tahap pertama, proyek perumahan terjangkau di Kampung Melayu, salah satu lingkungan paling membutuhkan di kota. Di sampingnya Agus mengawasi detail-detail terakhir, pengalamannya di jalanan terbukti tak ternilai dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Aku tidak pernah berpikir akan melihat sesuatu seperti ini, gumam Agus, mengamati bagaimana keluarga-keluarga yang bersemangat menerima kunci rumah baru mereka. Hindu sentiment, aku menghabiskan begitu banyak tahun berjuang untuk remah-remah, dan sekarang, Budi meletakkan tangan di bahu saudaranya. Ini hanya permulaan, Agus. Visimu, pengetahuanmu tentang kebutuhan nyata orang-orang, itulah yang membuat semua ini. Mungkin, saat mereka memotong pita peresmian, sosok familiar mendekati kerumunan. Itu Bu Ratna, wanita yang telah menyambut Agus di tahun-tahunnya yang paling sulit di jalanan. Anak-anakku, katanya, memeluk kedua saudara dengan air mata di matanya. Lihat apa yang telah kalian capai. Kalian sedang mengubah kehidupan. Agus tersentuh, secara resmi memperkenalkan Bu Ratna kepada Budi,
Dia adalah keluargaku ketika aku tidak punya siapa-siapa, jelasnya. Tanpanya aku tidak akan berada di sini hari ini. Budi memahami beratnya kata-kata itu, mengambil tangan Bu Ratna. Terima kasih telah menjaga saudaraku ketika aku tidak bisa. Anda akan selalu memiliki tempat khusus dalam keluarga kami. Di bagian lain kota, Anwar Hartono sedang menyelesaikan jam-jam terakhir layanan masyarakatnya di pusat rehabilitasi untuk pecandu. Apa yang dimulai sebagai kewajiban telah berubah menjadi gairah. Anwar menemukan bahwa membantu orang lain mengatasi setan mereka membantunya menghadapi miliknya sendiri. Ingat, katanya kepada sekelompok pemuda dalam pemulihan, setiap hari adalah kesempatan untuk menulis ulang kisah kita. Percayalah, aku tahu dari pengalaman. Setelah sesi, Anwar menerima panggilan dari Budi. Bagaimana kabarmu, saudara? Tanya Budi. Lebih baik dari yang pernah kubayangkan, jawab Anwar. Kupikir aku telah menemukan panggilanku. Aku berpikir untuk mendirikan yayasan untuk memperluas program rehabilitasi ini. Kau mendapat dukungan penuh kami, Budi menegaskan. Sebenarnya, aku punya proposal untukmu. Bagaimana menurutmu tentang memimpin divisi tanggung jawab sosial baru Hartono Industries? Anwar terdiam untuk sesaat. Budi, aku tidak tahu harus berkata apa setelah semua yang kulakukan. Masa lalu adalah masa lalu, Anwar. Budi memotong. Kau telah membuktikan nilaimu dan komitmenmu. Saatnya kau pulang ke perusahaan, tapi kali ini melakukan apa yang benar-benar menjadi gairahmu. Malam itu, ketiga saudara berkumpul untuk makan malam di kediaman Hartono, sesuatu yang telah menjadi tradisi mingguan. Rina, yang telah menjadi kunci dalam restrukturisasi perusahaan, bergabung dengan mereka. Aku punya berita, Budi mengumumkan begitu semua orang duduk. Saham Hartono Industries telah mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun. Para investor terkesan dengan arah baru kita dan hasil yang kita capai. Agus mengangkat gelasnya. Untuk melakukan kebaikan dan melakukannya dengan baik, dia bersulang. Anwar, dengan senyuman menambahkan, dan untuk keluarga yang tidak pernah menyerah. Rina mengamati para saudara, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Luar biasa bagaimana segalanya telah berubah dalam waktu singkat. Setahun lalu kita berada di ambang kehancuran dan sekarang kita lebih kuat dari sebelumnya. Budi menyelesaikan mengambil tangan istrinya. Saat mereka makan malam dan berbagi anekdot tentang proyek masing-masing, bel pintu berbunyi. Pembantu rumah tangga masuk dengan amplop di tangannya. Tuan Budi, ini baru saja tiba untuk Anda. Pengirim pesan mengatakan itu mendesak. Budi membuka amplop dengan penasaran dan wajahnya memucat saat membaca isinya. Ini dari Dian, katanya, suaranya hampir berbisik. Para saudara bertukar pandang khawatir. Dian Permata, wanita yang telah memicu seluruh krisis, telah menghilang setelah persidangan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Apa katanya? Tanya Agus, menegang. Budi membaca surat dengan keras. Para saudara Hartono yang terhormat, setahun telah berlalu sejak jalan kita bersilangan dengan cara yang paling dramatis. Aku telah mengamati dari bayangan, melihat bagaimana kalian telah mengubah tidak hanya perusahaan kalian, tetapi kehidupan kalian dan kehidupan banyak orang di Jakarta. Aku mengakui bahwa ketika aku mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan, itu aku didorong oleh dendam dan keinginan untuk balas dendam. Aku tidak pernah membayangkan dari kegelapan itu bisa lahir begitu banyak cahaya. Aku menulis bukan untuk mencari pengampunan, tetapi untuk menawarkan kepada kalian bagian terakhir dari teka-teki. Terlampir, kalian akan menemukan dokumen yang membuktikan bahwa orang tua kalian di tahun-tahun terakhir hidup mereka mencoba menebus kesalahan mereka. Mereka mendirikan perwalian rahasia untuk amal dan tanpa lelah mencari anak-anak mereka yang hilang. Mungkin ini tidak mengubah masa lalu, tapi aku harap ini memberi kalian sedikit kedamaian. Dengan hormat dan kekaguman, Dian Permata. Keheningan yang mengikuti bacaan itu berat, syarat dengan emosi. Budi meletakkan surat di atas meja dan mengambil dokumen terlampir, mengkonfirmasi apa yang Dian tulis. Setelah semua ini, gumam Anwar, orang tua kita mencoba melakukan hal yang benar pada akhirnya.
Agus, dengan air mata di matanya, menambahkan, "Mungkin penyesalan dan penebusan mengalir dalam keluarga." Budi memandang saudara-saudaranya, Rina, dan kemudian dokumen di tangannya. "Kurasa sudah waktunya untuk sepenuhnya menghormati warisan keluarga kita. Bukan hanya kerajaan bisnis, tapi juga keinginan terakhir ini untuk berbuat baik." Para saudara, Hartono saling memandang, pemahaman diam-diam melintas di antara mereka. Masa lalu dengan segala rahasia dan sakitnya akhirnya tampak menutup lingkarannya. Masa depan meskipun menantang terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Saat malam turun di Jakarta, di kediaman Hartono, sebuah keluarga yang dulunya terpecah tetapi kini lebih kuat dari sebelumnya, bersiap menulis bab berikutnya dari kisah mereka. Sebuah bab tentang harapan, penebusan, dan kekuatan transformatif dari cinta keluarga. Matahari terbit di atas Jakarta, memandikan kota dalam cahaya keemasan yang tampak mengisyaratkan awal yang baru. Di jantung metropolis, pencakar langit Hartono Industries bersinar, jendelanya memantulkan fajar seperti mercusuar harapan. Di dalam gedung, di ruang rapat di lantai teratas, para saudara Hartono bersiap untuk pengumuman terpenting dalam hidup mereka. Budi berpakaian rapi seperti biasa, memeriksa catatannya sekali lagi. Agus kini nyaman dalam setelannya tetapi tidak kehilangan sentuhan keaslian yang menjadi ciri khasnya. Memandang keluar jendela ke arah lingkungan yang dulunya menjadi rumahnya. Anwar tenang dan terpusat, bermeditasi dalam diam, bersyukur atas kesempatan penebusan yang telah diberikan kehidupan kepadanya. Rina memasuki ruangan, wajahnya campuran kegembiraan dan kegugupan. "Mereka semua di sini," dia mengumumkan. Pers, pemegang saham perwakilan organisasi amal, bahkan beberapa penduduk dari proyek perumahan baru. Budi mengangguk, berdiri. "Saatnya," katanya, menatap saudara-saudaranya. "Apakah kalian siap?" Agus tersenyum-senyum yang mencerminkan tahun-tahun perjuangan dan harapan. "Lebih dari sebelumnya, saudara." Anwar bergabung dengan mereka, bersama seperti seharusnya sejak awal. Ketiga saudara berjalan menuju auditorium, di mana kerumunan yang menunggu-nunggu menanti mereka. Bisikan dari penonton mereda ketika para Hartono naik ke panggung. Budi mendekati mikrofon, kehadirannya segera menarik perhatian. "Selamat pagi semuanya," dia memulai. "Sedikit lebih dari setahun yang lalu, keluarga kami dan perusahaan kami menghadapi krisis terbesar dalam sejarah kami. Rahasia yang lama terkubur, terungkap, mengancam untuk menghancurkan semua yang telah kami bangun." Dia berhenti sejenak, matanya menyapu penonton. Tapi dari kegelapan itu muncul cahaya, kesempatan untuk penebusan transformasi. Tidak hanya untuk kami, tetapi untuk seluruh kota Jakarta. Agus melangkah maju. "Selama bertahun-tahun, saya hidup di jalanan kota ini, melihat langsung perjuangan dan impian mereka yang telah dilupakan oleh masyarakat. Hari ini kami di sini untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan lagi dilupakan." Anwar melanjutkan, "Kami telah belajar bahwa warisan sejati tidak diukur dalam rupiah atau ukuran gedung, diukur dalam kehidupan yang kita sentuh, dalam komunitas yang kita angkat." Budi mengambil alih kata-kata. "Itulah sebabnya hari ini, untuk menghormati orang tua kami dan keinginan terakhir mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka, kami mengumumkan pembentukan Yayasan Hartono untuk Kemajuan Sosial. Yayasan ini didanai dengan 51% saham Hartono Industries, akan didedikasikan secara eksklusif untuk proyek pengembangan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Indonesia." Helaan napas kolektif menyapu penonton. Apa yang diumumkan para saudara Hartono itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bisnis negara. "Tapi ini hanya permulaan," lanjut Budi. "Hartono Industries berkomitmen untuk menerapkan model bisnis yang berkelanjutan dan etis dalam semua operasinya. Setiap keputusan yang kami ambil, setiap proyek yang kami lakukan, akan bertujuan tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan karyawan kami, komunitas kami, dan planet kita." Agus mengambil mikrofon. "Selain itu, kami akan memperluas program perumahan terjangkau dan pelatihan kerja kami. Tidak ada yang seharusnya tidur di jalanan atau kelaparan di kota ini. Ini adalah komitmen yang saya buat secara pribadi
sebagai seseorang yang telah hidup dalam kenyataan itu. Anwar adalah yang terakhir berbicara. Dan bagi mereka yang berjuang melawan kecanduan dan tantangan pribadi lainnya, kami akan memperluas pusat rehabilitasi dan dukungan psikologis kami. Karena setiap kehidupan berharga, setiap kisah layak mendapatkan kesempatan kedua. Para saudara Hartono berpegangan tangan, menampilkan front yang bersatu di depan penonton yang takjub. Budi menyimpulkan, hari ini bukan hanya bab baru untuk Hartono Industries. Ini adalah fajar baru untuk Jakarta dan untuk Indonesia. Bersama-sama, sebagai keluarga, sebagai komunitas, kita akan membangun masa depan di mana tidak ada yang tertinggal. Auditorium meledak dalam tepuk tangan. Wartawan menghambur ke depan, ingin mengajukan pertanyaan. Pemegang saham berbisik di antara mereka sendiri, beberapa khawatir tentang perubahan. Yang lain bersemangat atas potensi jangka panjang. Perwakilan organisasi amal menangis terbuka, melihat impian mereka akan perubahan nyata menjadi nyata. Di tengah kekacauan kilatan dan pertanyaan, para saudara Hartono tetap bersatu, tangan mereka berpegangan, wajah mereka bersinar dengan tekad dan harapan. Dari belakang ruangan, sosok mengamati dalam diam. Dian Permata, dengan air mata di matanya, melihat bagaimana tindakan balas dendamnya telah berubah menjadi sesuatu yang indah dan transcendental. Tanpa seorang pun menyadarinya, dia menyelinap keluar dari auditorium. Membawa bersamanya kedamaian, mengetahui bahwa pada akhirnya dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara para saudara Hartono menjawab pertanyaan dan menguraikan rencana mereka, matahari naik di langit Jakarta. Kota itu tampak bergetar dengan energi yang diperbarui, seolah-olah bisa merasakan bahwa itu berada di ambang transformasi mendalam. Di jalanan, orang-orang berhenti di depan layar raksasa yang menayangkan pengumuman langsung. Di kampung, Melayu dan lingkungan kumuh lainnya, keluarga berpelukan, melihat untuk pertama kalinya secercah harapan nyata dalam hidup mereka. Di kantor-kantor Hartono Industries, karyawan menangis dan berpelukan, bangga menjadi bagian dari sesuatu yang revolusioner. Dan di atas panggung, Budi, Agus, dan Anwar Hartono tetap teguh, disatukan oleh ikatan yang lebih kuat dari darah. Ikatan yang ditempa oleh pengampunan, pemahaman, dan komitmen tak tergoyahkan untuk kebaikan bersama. Pertemuan tak terduga yang dimulai di lampu lalu lintas Jakarta telah memicu serangkaian peristiwa yang kini menjanjikan untuk mengubah kain kota dan bangsa itu sendiri. Dari abu rahasia keluarga dan tragedi masa lalu, telah muncul feniks harapan dan pembaruan. Saat konferensi pers berakhir dan para saudara bersiap menghadapi tantangan yang pasti akan datang, mereka tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga, seperti yang seharusnya selalu terjadi. Dan demikianlah dengan matahari tinggi dan kota penuh kemungkinan di depan mereka, para saudara Hartono mengambil langkah pertama.